Oke, materi berikutnya adalah tentang pesawat sederhana. Bayangan kita mesti langsung ke pesawat terbang ya. Bukan. Pesawat sederhana, namanya saja sederhana berarti bukan pesawat terbang. Apa yang disebut pesawat sederhana? Di SD dulu sudah. Ayo apa? Pesawat sederhana adalah sebuah alat yang digunakan untuk atau yang dapat mempermudah dalam melakukan usaha. Ingat, apa ini? Mempermudah. Jadi hanya mempermudah dalam melakukan usaha. Caranya bagaimana? Dengan cara memperkecil gaya. Jadi nanti yang diperkecil apanya? Gaya atau F-nya. Terus usahanya bagaimana? Usaha atau B-nya tetap hanya lebih mudah. Nah, yang tergolong pesawat sederhana itu apa saja? Di SD dulu juga. Yang pertama adalah pengungkit atau istilah lainnya tuas. Tuas atau pengungkit itu hanya berupa sebuah tongkat yang panjang. Nah, bahasa Jawanya itu adalah cutek. Tahu cutek? Nah, biasanya misalnya kamu disuruh mengangkat atau memindahkan batu. Nah, saya gambarkan saja di sini. Ini ada sebuah batu. Batunya besar. Nah, ini permukaan tanah. Kemudian, bagaimana kita memindahkan batu ini padahal batu ini berat? Batu punya berat. Berat itu V. Maka dengan menggunakan sebuah tuas atau pengungkit, kita bisa mengangkat batu ini. Tuas atau pengungkitnya kita pasang di sini. Seret. Ya, dianggap lurus. Di sebuah bambu misalnya. Di sini kita beri tumpuan atau ganjel bahasa Jawa. Maka titik yang menjadi titik tumpuan itu kita sebut dengan titik tumpu. Kemudian di sini titik tempat diletakkannya beban itu dinamakan dengan titik beban. Sementara di sini agar batu ini nanti bisa terangkat, maka ini harus ditekan ke bawah menggunakan gaya kuasa F. Ke bawah. Nah, titik yang merupakan titik kuasa atau tempat mendorong ini dinamakan titik kuasa. Gampang menghafalkannya. Tempat tumpuan titik tumpu, tempat bebannya titik beban, kuasanya titik kuasa. Nah, antara titik beban dengan titik tumpu ini di sini, ini kita sebut dengan lengan beban. Titik tumpu dengan titik kuasa kita sebut dengan lengan kuasa. Ketika beban atau batu ini nanti naik, karena ini ditekan bawah, ini naik. Naiknya itu sejauh SB. Kuasanya titiknya ini akan turun sejauh SK. Ya. Nah, di sini nanti yang berlaku usahanya itu tetap. Yang menjadi kecil adalah gaya. Artinya dengan beban yang berat
kita bisa mengangkat menggunakan gaya yang kecil. Bahasa Jawa nih bati atau untung. Maka kita nanti juga akan mengenal istilah keuntungan dalam pesawat sederhana dinamakan keuntungan mekanis. Tapi nanti dulu. Nah, yang berlaku di sini nanti adalah ketoknya ongel, kelihatannya sulit, tapi sebenarnya mudah. Yang berlaku nanti adalah di sini ada W beban dikalikan dengan lengan bebannya sama dengan di sini batasnya tumpuan, di sini ada F gaya dikalikan dengan lengan kuasa. Ini yang berlaku pada tuas rumusnya nanti. Nah, caranya gampang nih. Batasnya kan nih tumpu ini. Bentang apane rumus. Nah, itu yang di sebelah kiri dikalikan ini kali ya pada sama dengan ini kali kan di sebelah kanan semua. Kalau tidak gitu, ya, ini dibagi ini V per F, jadi seperti garis bolak-balik nanti bisa dirumuskan dengan V per F, V per F sama dengan LK per LB. Ini juga boleh. Nah, keuntungan mekanisnya bagaimana? Keuntungan mekanisnya kita ambil salah satu ini saja, yaitu V per F atau ini boleh. Itu untuk tuas. Nah, berdasarkan letak titik-titiknya ini, ada titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Kita mengenal ada 3 macam tuas. Ada 3. Nah, sebelumnya contoh dari tuas yang ini, jenis yang sudah diterangkan ini, contohnya adalah jungkat-jungkit, gimana? Timbangan. Tuh. Terus linggis dipakai untuk memindahkan batu. Ya udah, nih. Itu 3 macam. Di mana titik tumpunya berada di tengah. Nah, untuk memudahkan menghafal 3 macam tuas ini, ada tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Nah, tuas jenis pertama itu yang mana? Ya yang ini, yaitu yang titik tumpunya di tengah. Nah, banyak contohnya tadi, timbangan, gunting, gimana? Bisa dibayangkan kok. Pokoknya yang bebannya di depan, tumpunya di tengah, kuasanya di belakang. Itu namanya jenis pertama. Nah, 2 jenis ini biar nggak kebalik cara ngafalkannya. Nah, ini jenis pertama, yang tengah di tengah adalah titik tumpunya. Yang jenis kedua dan 3 tinggal 2 pilihan. Yang di tengah siapa? Yang di tengah titik bebannya atau titik kuasanya. Kita mengenal 3 titik ini tadi. Tinggal titik beban dan titik kuasa. Angka 2 dan 3 duluan mana? 2. Hurufnya beban dan kuasa, B dan K, duluan mana? B. Oh, berarti B yang di tengah itu adalah jenis kedua. TB-nya di tengah terakhir, yang TK-nya di tengah. Contohnya, yang titik tumpu di tengah sudah tadi banyak. Yang titik beban di tengah, kita bayangkan sing bebanin yang tengah-tengah. Oh, gerobak dorong yang tinggal sorong
Itu kan rodanya rodanya di depan sini. Bebannya ini. Nah, ini adalah titik tungku, ini beban, ini kuasa. Oh iya, bebannya di sini. Ada lagi? Ya, silahkan nanti dicari, dibayangkan. Kemudian yang jenis ketiga, titik kuasa di tengah. Contohnya apa, yuk? Yang titik kuasa di tengah. Ini permukaan air. Ini orang yang ada di pinggir sini. Memegang apa? Kail. Tahu kail? Ini ikannya. Ya. Nah, ini kail. Terus ini diputar itu. Kemudian biasanya ininya kan dipegang ujungnya pancing. Terus muternya di sini. Kuasanya kan di tengah ini. Tumpunya di mana? Yang melekat pada perutnya si pemancing biasanya. Bebannya ini. Berarti yang di tengah siapa? Titik kuasa. Oke. Itu untuk tuas. Berikutnya adalah bidang miring. Ya, pesawat sederhana yang kita pelajari yang kedua adalah bidang miring. Namanya saja bidang miring. Berarti berupa bidang yang dimiringkan. Ya mana? Contohnya apa bidang yang dimiringkan itu? Bidang sing miring. Oh, ondo atau tangga. Tapi apakah tangga itu juga merupakan bidang miring? Kita lihat dulu penggunaannya. Oke. Jadi bidang miring itu berupa papan yang dimiringkan. Misal di sini ada tanah. Ya. Kemudian di sini ada sebuah truk. Ya. Sebuah truk, ini yang sana truk ya. Nah, kemudian kita ingin mengangkat ya, sebuah benda dari bawah dinaikkan ke bak truk di sini. Ternyata digunakanlah papan yang diletakkan miring, papannya ini. Nah, inilah yang disebut dengan bidang yang dimiringkan. Nah, ketinggian papan ini, ketinggian tempat yang mau dikasih benda tadi, itu dinamakan H. Bendanya ini ini seperti pada pembahasan kita tentang usaha tadi, setiap benda itu pasti punya gaya berat yang arahnya vertikal ke bawah, punya V atau berat V. Nah, benda ini akan dinaikkan dari bawah ke atas. Panjangnya papan ini disebut S, panjang papan. Benda ini ditarik atau didorong, gayanya arahnya ke sana dengan menggunakan gaya F. Berarti ada 4 komponen. F ini sejajar dengan siapa? S. F sejajar dengan S. Terus ada B sejajar dengan ya pada. Gak usah ngafalkan rumus lagi, ongel go. Berarti yang berlaku di sini nanti adalah pada bidang miring itu adalah V sejajar dengan siapa? H dikalikan H sama dengan F sejajar dengan siapa? S. Oh, enak toh? Nah, gak usah hafal. Gak usah dihafalkan. Pokoknya ada angka, mencari ini apa? Ya pada yang sejajar jika itu adalah bidang miring. Nah, tadi ada keuntungan mekanis pada tuas. Apakah pada bidang miring ada? Ada. Keuntungan mekanis pada bidang miring sama rumusnya tetap V per F
boleh juga S per H. Ini per ini. Hati-hati, biasanya kalian dikecoh nanti di dalam soal. Yang diketahui tidak S dan H. Mungkin yang diketahui ini. Ininya enggak. Terus nyarinya gimana? Ingat, di sini sudutnya bagaimana? Siku. Maka nanti yang dipakai adalah teorema Pythagoras untuk mencari S-nya atau mencari H-nya. Kalau yang diketahui jaraknya itu hati-hati sekali. Jangan langsung iki jaraknya ini ada, masukkan di sini. Tidak boleh. Ini bukan S. S-nya itu panjang bidang miringnya. Jelas? Berikutnya yang ketiga. Itu adalah katro. Nah, untuk katro di sini nanti bayangan kita ketika katro ini berarti koyok mobil dan sebagainya. Jangan membayangkannya seperti itu dulu. Bayangkan yang sederhana saja. Contohnya apa? Timbul. Pernah timbadah di rumah? Wah, sekarang udah nggak usum, Pak. Usumnya apa? Pakai ledeng, tinggal muter, ya. Dah, cuma ini tetap dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanapun, ini pun juga. Ya benar. Contohnya orang ngangkat entah itu pasir, entah itu semen, gula, menaikkan ke truk mesti pakai ini. Ya benar. Tuh. Demikian juga tuas tadi. Nah, sekarang katrol juga dipakai. Nah, katrol nanti ada 3 macam. Yang kita pelajari adalah katrol tetap. Katrol tetap, yang dimaksud tetap. Kemudian yang kedua nanti katrol bergerak atau katrol bebas. Yang dimaksud ini apa toh? Sing tetap apa nih, sing bergerak apa nih? Yang tetap atau yang bergerak itu adalah titik tumpunya. Di sini titik tumpunya jelas bergerak. Nanti kita lihat. Nah, piye to katrol tetap itu? Ini kita gambarkan. Kalau kita perhatikan di sini, beban ini akan dinaikkan menggunakan katrol tetap ini. Nah, katrol tetap titik tumpunya tetap. Titik tumpunya tetap itu di mana toh? Oh, di sini titik tumpunya. Tetap. Nah, ini ada bebannya, berarti di sini adalah titik beban. Nah, di sini talinya ada kuasanya, di sini tarik, berarti ini titik kuasa. Titik tumpunya tetap di tengah. Nah, yang berlaku saja nih sama dengan pada tuas ini. W kali LB. LB itu kan ini. F kali LK, titik tumpu dengan kuasa. LB dan LK-nya sama loh. Nah, LB dan LK-nya sama dicoret. Berarti pada katrol tetap nanti W-nya sama dengan F. Berarti keuntungan mekanisnya, karena rumusnya W per F, kalau angkanya sama berarti 1 K. Keuntungan mekanis katrol tetap itu 1 kali. Untungnya apa? Untungnya hanya mengubah arah. Jadi benda ini pengen dinaikkan ke atas, ya Panda? Naik langsung kan berarti diangkat ini, gayanya ke atas. Tapi kalau seperti ini ditaleni, maka gayanya akan berubah ke bawah. Gaya tarik diubah menjadi gaya angkat.
Itu keuntungan dari katrol tetap. Keuntungan mekanisnya 1 kali tetap. Ya. Gayanya tetap sama dengan berat bendanya. Itu katrol tetap. Sekarang katrol bergerak atau bebas. Seperti apa? Apakah sama dengan ini? Beda. Katrol bergerak atau katrol bebas. Kalau kita gambar, nah, ini benda punya berat V, jelas. Berarti ini adalah titik bebannya. Ya pada. Kemudian ininya, ini adalah titik tumpunya. Tumpuannya di sini. Dan ini ke sana, ini titik kuasanya. Kita lihat titik tumpunya di sini. Kalau ini kita tarik, titik tumpunya akan bergerak. Ya benar. Berpindah. Makanya dikatakan katrol bergerak atau katrol bebas. Bedanya di sini, ini ada V, ada F juga. Apakah rumusnya sama seperti ini? Beda. Kalau ini tadi kan lengan beban dan lengan kuasanya sama, yaitu siapa? Jari. Nah kalau di sini lengan bebannya yang mana? Titik beban dengan tumpu. Ini namanya lengan beban. Lengan kuasanya titik tumpu dengan titik kuasa ini. Oh, diameternya. Ya benar, lengan kuasanya. Berarti lengan kuasanya adalah 2 kali lengan beban. Waduh, karo iki 2 kali ini, maka nanti keuntungannya seperti itu dihitung ini. Nah, kalau seperti ini nek dilebokne rumus W kali LB ini. Ya, cara-cara di sini W kali LB sama dengan F kali LK. LK-nya berapa tadi? 2 LB. Nah, ya benar. Corek. Berarti W-nya sama dengan 2. Ya benar. Berarti rumusnya di sini nanti W itu 2. Atau F-nya berapa kalau seperti ini? F-nya W dibagi 2. Maka keuntungan mekanisnya adalah 2K. Ini diapain dari katrol tetap, keuntungan mekanisnya 1 kali. Nah, bergerak itu 2 kali. Keuntungan mekanis 2 kali itu artinya apa? V itu 2. Nah, keuntungan mekanis 1 kali itu artinya apa? V sama dengan 1. Nah, keuntungan mekanisnya nanti misalnya 5 kali. Berarti V sama dengan 5F. Keuntungan mekanisnya 3 kali. V sama dengan 3F. Ya benar. Jadi keuntungan mekanis ini nanti akan terkait dengan rumus W dan M. Oke. Untuk jenis katrol yang ketiga adalah sistem katrol atau takal, atau sering disebut juga dengan katrol berganda atau katrol ganda. Nah, di sini untuk sistem katrol ini gambarannya seperti ini. Ya, ini gambar yang kiri, ini saya beri nama gambar A gitu aja. Ini gambar B. Pada gambar A dan B itu sama. Katrol yang dipakai berapa buah? 1, 2, 3, 4 buah katrol. Ya benar. Yang B juga 4 buah katrol. 1, 2, 3, 4 sama. Bebannya pun sama. Misalnya ini 1000 Newton. Ini juga 1000 Newton. Sama. Jumlah katrol sama. Yang beda apa antara A dan B? Yang beda adalah kuasa. Yang gambar A, F-nya ke bawah, berarti ditarik. Yang B ke atas, berarti ditarik ke atas. Nah, ini koyok katrol tetap. Mana tadi? Ini. Nah, ini seperti katrol tetap. Yang ini seperti katrol ya benar. Terus bagaimana cara mencari rumusan W sama dengan 2F, W-nya F? Nah, ini katrol tetap ini harus hafal. Bergerak ini.
Ya benar. Nah, sistem katrol kita lihat dari keuntungan mekanisnya saja. Nih, dasarnya adalah keuntungan mekanis dulu. Untuk katrol A, sistem katrol A ini, dasarnya adalah jumlah tali penghubung katrol. Talinya diketoki satu-satu, dipotong satu per satu, mulai dari awal mula tali itu diikatkan. Nah, untuk gambar A, talinya dimulai dari sini, seret, dipotong satu, ya benda, seret, dibutkan dua, ya benda, seret, tiga, seret, empat. Nah, hati-hati dengan ini. Sudah berapa kali tadi potong? 4. Berarti keuntungan mekanisnya berapa itu? Harusnya talinya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aturan berikutnya, untuk mengingat-ingat biar mudah menghitungnya, jika tali F-nya arahnya ke bawah, maka tali tidak dihitung. Berarti ini arahnya ke bawah, berarti ini tidak dihitung. Keuntungan mekanisnya berapa berarti ini? 4 kali. Nek keuntungan mekanis 4 kali, sesuai dengan tadi, nek keuntungan mekanis 1 kali, B-nya 1F, 2 kali B, 2F. Nek 4 kali, berarti B-nya 4. Nah, ya pada. Kalau 4F, B-nya tadi berapa? 1000. 4F, berarti F-nya berapa? 250. Nih. Sekarang yang sini. Dipotong talinya mulai dari awalnya sini, seret, 1, 2, 3, 4. F-nya naik, talinya dihitung. Oh, berarti ini 5. Berarti keuntungan mekanisnya ini adalah 5 kali. Berarti V-nya 5F. Kalau V 5F, V-nya 1000, maka F-nya adalah 200. F-nya lebih besar yang ini dibandingkan yang berarti bukan kok dari jumlah atau dari jumlah tali penghubung kan, dimana jika F-nya ke bawah tali tidak dihitung, jika ke atas tali dihitung. Paham sampai di sini? Oke, itu tadi adalah tentang pesawat sederhana. Mudah-mudahan kalian memahami sehingga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Apabila ada kesulitan, silahkan langsung menghubungi Pak Audi. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.